warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Imawati Talk. Let's Talk Imawati episode 1. Nah, buat Imawati semuanya nih, kalau pas kapan hari mungkin ya akan mendengarkan podcast ini setelah dirilis oleh teman-teman dari pimpinan komisariat IMM Rosyad Saleh. Ini mungkin aku akan mengenalkan dulu ya. Jadi podcast Imawati Talk ini adalah program kerja dari bidang RPK di IMM Rosyad Saleh, yang mana ini tuh konsen ke isu-isu soal perempuan gitu, Imawati semua. Nah, karena kita nih di sekarang ini sudah kedatangan seorang narasumber yang kelihatan banget ilmunya tuh udah banyak gitu. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja kali ya sama narsum kita pada podcast Imawati Talk episode 1 ini, yang mana kita akan membahas tentang yakin sudah paham tentang kekerasan seksual. Nah, dari judulnya aja tuh kayak udah menarik banget gak sih pas soal pembahasannya. Langsung aja kita kenalan ke narsum kita, yaitu ada Mbak Dewi Julianti SH selaku Humas dari Rifka Anissa WCC. Halo Mbak. Halo. Mungkin boleh kenalan dulu nih. Mungkin nanti kalau ada Imawati yang dengerin nih belum kenal sama Mbak, boleh banget kenalan dulu sama Imawati semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Imawati dan Imawan. Perkenalkan, saya Dewi Julianti. Saya dari Rifka Anissa. Saya di Rifka sebagai humas ya, humas di Rifka Anissa. Jadi Mbak Dewi Julianti ini itu ya, mungkin bisa kita sebut sebagai seorang aktivis yang di konsernya itu adalah soal isu perempuan, mungkin khususnya di kekerasan seksual ini ya Mbak ya, mungkin atau ya, ada yang lain gitu Mbak. Jadi kalau kami di Rifka Anissa itu lebih ya segala isu perempuan dan anak yang terkait dengan KBG ya, lebih tepatnya kekerasan berbasis gender gitu. Oke, nah mungkin nih daripada kita lama-lama nih Mbak Dewi ya, mungkin kita bisa langsung ke pembahasannya sesuai tema tadi. Yakin sudah paham tentang kekerasan seksual. Oke, kita masuk ke pembahasan nih ya Imawati semua. Jadi ini Mbak, jadi kan kekerasan seksual tuh kan udah marak ya di mana-mana gitu. Betul dan sekali. Juga mungkin setiap hari tuh ada aja beritanya kan. Nah, mungkin boleh dong dijelasin dari perspektifnya Mbak Dewi nih soal kekerasan seksual secara universal, itu tuh artinya tuh apa sih gitu? Oke. Mungkin gini ya, kalau kita bicara sebelumnya ya, mungkin teman-teman kalau saya ketemu saya nggak usah panggil Dewi ya, karena nama Dewi itu banyak banget ya di mana-mana, jadi panggil aja Uli gitu ya. Mbak Uli, oke. Jadi aku nanti panggil Mbak Uli juga. Siap, boleh. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan kekerasan seksual itu sebenarnya apa, yaitu adalah segala bentuk perbuatan yang itu membuat tidak nyaman seseorang, merasa tidak nyaman gitu. Jadi ketika seseorang mendapatkan, misalnya paling simpel ya contohnya, kalau kita lagi jalan kemudian dicolek, kemudian kita disiulin atau ada pelecehan seksual. Kadang-kadang teman-teman suka dengar berita nggak, ada yang non sewu ini di payudaranya dipegang sama orang yang tidak dia kenal, itu kan salah satu bentuk pelecehan seksual. Jadi sesuatu yang tidak nyaman membuat diri kita tidak merasa nyaman, yaitu salah satu sudah merupakan bentuk kekerasan seksual tadi ya. Sebenarnya kalau kita bicara kekerasan itu tidak hanya kekerasan seksual ya, betul banget, betul. Gitu. Tapi mungkin karena ini kan lagi booming, booming, dan memang ya di mana-mana tuh selalu ada pelaku dan korbannya. Betul. Karena secara tidak langsung kekerasan itu sebenarnya dekat dengan kita. Betul. Karena memang baik lagi ya Mbak Uli ya, karena pelakunya itu tidak menutup kemungkinan dari orang terdekat. Betul sekali. Yang seringkali kita anggap dia baik, dia aman, misalnya tidak kemudian kelihatan sebagai seorang pelaku, ternyata dia ada indikator ke situ. Kayak gitu. Yang mungkin kelihatan kayak udah bestie banget pun itu bisa jadi pelaku ya Mbak ya. Sangat bisa. Jadi kayak tidak menutup kemungkinan siapapun bisa jadi pelaku dan bisa jadi korban. Betul. Karena gini Mbak, sebenarnya gini. Pelaku itu adalah seseorang yang dia dulunya pernah jadi korban, tapi dia belum selesai dengan pemulihan traumanya. Jadi masih ada rasa ingin orang lain juga bisa merasakan, pengen kamu tuh pengen ngerasa gitu loh apa yang aku rasakan. Jadi
kemudian maka dia bisa naik grade-nya jadi pelaku gitu loh, karena ada rasa dendam, Betul. ada rasa yang belum selesai Betul. gitu di dirinya, sehingga dia yo kamu harus ngerasain gitu, seperti itu sih. Tapi saya malah baru ini Mbak mendapatkan kayak sudut pandang baru gitu, bahwa tadi kalau Mbak Uli bilang bahwa sebetulnya pelaku itu adalah korban yang belum selesai sama masa traumanya. Jadi kalau dilihat dari sisi psikologisnya memang ada ya Mbak, kayak Ada. seperti sudut pandang seperti itu Iya, gitu. iya itu. Oke. Karena teman-teman gini, teman-teman Imawan Imawati juga bisa melihat di salah satu film namanya Children See, Children Do. Children see, Children Do. Oke. Jadi apa yang mereka lihat itu biasanya bisa menimbulkan sebuah trauma. Apalagi ketika seseorang itu pernah mendapatkan kekerasan, dia ketika trauma itu belum pulih, dia belum kembali pulih, itu dia akan bisa melakukan hal ke pasangannya, ke Betul. saudaranya, Betul. bahkan ke temannya gitu. Betul, betul. Gitu. Jadi kayak ya Ya ben sama-sama ngerasain iya, gitu. betul. Gitu. Oke ini Mbak, tadi kan sudah dijelaskan soal arti secara universalnya kekerasan seksual ya Mbak ya. Iya. Yang mana intinya itu adalah perbuatan yang memaksa dan sepihak. Iya. Yang tentunya tidak diinginkan oleh si korban Betul, tadi gitu. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, sebetulnya Kalau ada nggak boleh gimana? boleh saya gimana? jadi diem nanti. boleh Nah, gimana? boleh tahu nih ada berapa jenis sih soal kekerasan seksual itu, dan ada apa aja sih macam-macamnya? Mungkin kan kalau kita tahu mungkin sebenarnya kayak ada kekerasan secara verbal, kemudian fisik gitu-gitu, atau mungkin hanya tercakup dua ini aja atau ada yang lain gitu Mbak? Oke, kalau kita bicara kekerasan secara umum ya, KBG ya, kekerasan berbasis gender itu sebenarnya ada 5. Ya, apa ada sih? kekerasan fisik, Fisik, kemudian psikis, psikis, oke, itu secara perasaan, perasaan. ya. Kemudian ada kekerasan secara ekonomi, Oh, oke. ada kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Betul. Nah, kenapa kita bicara soal kekerasan seksual? Kadang-kadang orang tuh saat ini sering merasa bahwa dia itu sebenarnya merasakan mendapatkan kekerasan, Betul. tetapi tidak merasa. Ah, iya. Itu yang paling banyak terjadi. Aku ora mendapatkan, begitu kita apa istilahnya, kita track ya, kita track bahwa oh kamu tuh ini nih, kamu sudah mendapatkan ini. Nah, dia baru merasakan, oh ternyata aku tuh dapat kekerasan ya. Betul. Nah, kalau kita bicara soal kekerasan seksual secara spesifik, itu sebenarnya banyak ya. Contohnya pelecehan seksual itu juga masuk ya. Pelecehan seksual masuk. Atau kalau teman-teman paling sering banyak dialami di masyarakat itu seperti yang kemarin juga ada kasus muncul fetishism itu. Terus kemudian juga ada juga yang kekerasan eksibisionis. Nah, itu kan salah satu bentuk pelecehan seksual juga. Kemudian pemaksaan hubungan seksual. Dan jangan salah, ada selain itu juga ada perkosaan. Nah, kemudian ada juga, seringkali menganggap bahwa orang kalau misalnya dia melakukan hubungan hubungan, mohon maaf nih saya belak-belakan aja ya. Saya tidak mau menutup-nutupi karena ini bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Betul. Ketika seseorang misalnya dia dalam relasi pacaran, terus kemudian ada bujuk rayu, kemudian diajak melakukan hubungan intim seperti suami istri, kemudian ada janji-janji gombal kayak gitu ya. Seringkali para pihak beberapa ya APH lah, aparat penegak hukum itu menganggap bahwa pasti akan ditanya, kamu melakukan itu dengan sukarela atau tidak. Padahal ketika dengan modus-modus itu salah satu bentuk cara atau untuk itu kan ada trik ya, trik atau strategi agar kamu luluh gitu. Kamu pacarku, kamu harus menunjukkan bukti cintamu. Hal-hal seperti ini yang keringkali oleh aparat penegak hukum dianggap bahwa oh kamu sukarela kok melakukan itu. Itu tidak masuk dalam kekerasan seksual gitu. Padahal di dalam ketika kita masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebenarnya ketika sudah di bawah anak tidak ada yang namanya melakukan hubungan seksual itu karena dasar suka sama suka. Kalau ada paksaan, bujuk rayu itu sudah masuk sebenarnya. Nah, makanya kita tuh harus melek hukum juga gitu. Tidak hanya tahu informasi luarnya tapi juga harus tahu bagaimana klausulnya, undang-undang perlindungannya seperti apa. Makanya kenapa saat ini kita gencar-gencarnya untuk mengejar RUU TPKS itu. Gitu. Karena untuk melakukan perlindungan kepada korban. Gitu. Karena memang ini ya Mbak ya, kalau setahu saya juga pun
perlindungan buat korban, payung hukumnya tuh memang sebelum adanya orang-orang yang ingin mengesahkan RUU TPKS ini memang masih lemah. Betul, Ya, lemah banget. Jadi betul. kayak yang seperti kita tahu kayak di berita-berita itu pun kalau imam-imamati semuanya sering lah mungkin ya menyimak soal berita kekerasan seksual, itu pasti korbannya itu awal-awal dia mendapat perlakuan yang tidak adil. Maksudnya kayak di suatu instansi lapor itu paling cuma diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal menurut saya itu kekerasan seksual itu bukan suatu hal yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan tadi, karena ada trauma yang harus dihadapi sendiri oleh si korban tadi gitu ya. Dan lebih parah lagi adalah ketika korban kekerasan seksual itu kan, apalagi misalnya pelakunya adalah teman ya, misalnya satu sekolah, contohnya satu sekolah gitu. Nah, nanti yang laki-laki ini kalau tidak ada RUU ini yang tidak disahkan, itu nanti si pelaku ini nggak bisa dijerat gitu loh. Maksudnya kita pengen bahwa pelaku ini selain mendapatkan hukuman secara mungkin pidana, itu juga ada dia ada istilahnya kayak yang mendampinginya, dalam artian dia melakukan konseling gitu loh, untuk perubahan perilaku. Iya betul. Itu yang kita harapkan, karena tidak hanya kalau pidana tok nanti dia keluar juga akan melakukan hal yang sama. Pun sanksi sosialnya pun pasti tidak selamanya gitu loh. Karena bedanya gini, selama ini ketika misalnya ada korban kekerasan seksual, dia sampai mengalami KTD atau kehamilan tidak dikehendaki. Kemudian yang laki-lakinya masih tetap enak, bebas, bisa sekolah, bisa beraktivitas. Sedangkan perempuan ini sudah mendapatkan sanksi sosial juga. Dia akan mendapatkan gambaran atau misalnya cibiran dari tetangga, dari teman-teman, kok bisa hamil segala macam seperti itu. Nah, hal-hal itu yang kita pengen, yuk kita sama-sama melek gitu loh. Gitu. Memang ya, kalau balik lagi kekerasan seksual ini pasti yang selalu disalahkan adalah si korbannya, apalagi kalau korbannya itu adalah perempuan. Dia habis-habisin beneran itu sama netizen dan masyarakat. Dan ya, Mbak ya. Bahkan beberapa Rifka juga pernah mendampingi korbannya itu adalah anak-anak, pelakunya adalah orang dewasa. Bahkan kita bilang mungkin kalau di kita anggaplah kita kakeknya gitu loh. Iya, orang lain tapi dia yang udah sepuh gitu. Dia melakukan itu kepada anak. Coba bayangin gitu. Anak usia 5 tahun gitu kan. Kita tuh memang benar-benar rentan ya Mbak ya, soal sangat rentan, dan itu bisa terjadi dimanapun. Betul. Tadi kayak yang udah bestie pun atau keluarga pun itu tetap bisa jadi pelaku ya. Makanya kan kenapa ada istilah relasi kuasa ini loh. Relasi kuasa itu sangat erat kaitannya dengan pelaku ini. Jadi ketika kamu misalnya orang sehat bisa melakukan apapun kepada orang yang tidak sehat. Orang kaya non sewu ini bisa melakukan apapun dengan orang yang tidak punya. Betul. Kemudian orang yang non difabel bisa melakukan apapun kepada orang yang difabel. Kemudian orang yang misalnya pendidikan lebih tinggi bisa melakukan yang tingkat pendidikan yang lebih rendah. Nah, tetapi dengan hal itu semua bagaimana kita menjaga mindset kita? Kalau mindset kita baik, kita mindsetnya nggak macam-macam, ya nggak akan kejadian. Betul. Kekerasan seksual itu sebenarnya di cara berpikir juga sih. Ketika laki-laki maupun perempuan itu kan, mohon maaf ini ya, punya hasrat seksual. Ketika hasrat seksual itu bisa dikontrol, itu kan juga tidak akan terjadi seperti itu. Iya, betul. Jadi kayak seharusnya ya baik lagi diri kita sendiri. Mau kayak kita misalkan gini, kita sesuka apapun sama orang itu, kita nggak boleh berlebihan gitu loh Mbak. Kayak kita tetap harus mengkontrol diri kita, nafsunya kita gitu. Siapa sih yang mau bisa kontrol diri kita sendiri? Iya, diri kita sendiri. Bukan jadi orang jangan lain. nyalain setan. Kasihan ya, setan bagian di salah-salahin terus, kasihan. Salah-salahin terus, padahal yang salah siapa? Manusianya sendiri. Kan makanya, dulu kan ada istilah, misalnya jangan berdua-duaan sendiri gitu ya. Jangan di tempat-tempat sepi gitu. Nanti yang ketiga ada setan. Nah, kasihan ya setan tuh, ya Allah gitu ya. Gitu. Bener. Nah, oke. Nah, kalau kekerasan seksual ini kan itu ya Mbak, juga dia terjadinya karena berbagai faktor. Mungkin faktor kemiskinan pun bisa jadi faktornya juga. Terus juga faktor mungkin dari segi psikisnya juga tadi bisa, yang kan tadi kata Mbak Yudi adalah yang kalau mungkin pelaku belum selesai sama traumanya, dia jadi pelaku lagi gitu kan, juga bisa. Maksudnya korban yang belum selesai jadi pelaku. Nah, tapi kalau Ibu boleh dijelasin nih Mbak, itu faktor yang paling menyebabkan tingginya kekerasan seksual itu faktor apa Mbak? Yang menjadi faktornya gitu.
Karena setiap kasus beda-beda ya Mbak. Iya. Jadi tidak bisa kita kemudian kategorikan penyebabnya satu hal gitu, tidak bisa. Jadi kita lihat kasusnya dulu gitu. Misalnya kasus kekerasan seksual atau dalam saya kasus KDP. Kemudian di situ ada unsur kekerasan seksualnya. Bisa jadi karena dia ada ya tadi yang hasrat seksualnya tidak bisa terbendung, terus kemudian juga bisa jadi karena kadang gini, kalau di dalam relasi pacaran kadang ada tantangan tuh loh Mbak, sesama misalnya cowok dengan cowok sesama temannya gitu. Ada challenge. Iya. Ada challenge, kemudian bisa nggak naklukin dia? Bisa nggak ngajak dia kayak gitu. Betul. Hal-hal ini yang seringkali yang dimaknai orang bahwa itu just challenge gitu, tetapi dia tidak melihat bahwa itu akibatnya akan besar, akibat dampaknya besar sekali bagi perempuan gitu loh. Dan kemudian ketika dia melakukan itu dan kemudian ditagih untuk janjian akan menikahi, janjian akan segala akan tanggung jawab, tetapi realitanya ketika sudah terjadi dia kabur, dia ngilang, terus tidak mau tanggung jawab. Nah, hal-hal ini yang kemudian kita saya sih menekankannya, kita sebagai perempuan juga harus punya posisi tawar. Kita juga harus asertif bahwa ketika dilakukan seperti itu ya jangan mau gitu loh. Karena apa? Mohon maaf nih, laki-laki bukan cuma dia gitu loh. Di luar sana banyak. Dan kamu harus bisa mikirin prestasimu aja gitu loh. Tapi nih Mbak, kalau ini tuh sering banget sih orang-orang kalau aku lihat di sosial media, maksudnya kayak yang mereka jadi korban. Tapi ketika ada yang bilang, loh kenapa kalau kamu udah tahu dia orangnya memang begitu kamu masih stay? Ya karena aku sayang, ya karena aku emang ya gimana udah sayang banget, susah mau lepas. Nah itu gimana coba Mbak untuk mendampingi korban yang sebetulnya tuh dia tuh bisa untuk lepas dari orang-orang yang mungkin berpotensi menjadi pelaku tadi itu, yang secara dia memang udah terlihat gitu loh Mbak. Tapi gimana mendampingi orang-orang yang kayak korban tadi ini Mbak gitu? Nah, kalau buat ini ya, kadang kan ada ya istilah, aku kan udah sayang sama dia, aku udah nyerahin semuanya sama dia, dan aku takut kehilangan bla 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 segala macam. Hal itu wajar gitu loh, hal itu wajar di pola pikir dia, karena dia belum membuka bahwa aku nih sudah mengalami kekerasan loh gitu loh. Kadang belum sadar akan hal itu. Ketika dia nanti dibenturkan lagi mengalami hal yang serupa, dia baru sadar, oh iya ya gitu. Makanya kenapa di dalam kekerasan itu ada siklus, namanya siklus kekerasan. Ada proses yang namanya bulan madu, terus kemudian ada proses ketika dari seneng-seneng terus jadi ada konflik gitu. Ada konflik terus kemudian ya ada kekerasan di situ. Terus nanti ketika sudah terjadi kekerasan, si pelaku atau pacarnya atau siapa pasangannya minta maaf, maaf ya aku kilaf, aku nggak sengaja, aku karena lagi stres banyak tugas bla 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 seperti itu. Terus nanti baru si perempuan, oke, aku maafin pertama, dia anggap oke, udah baiklah lagi. Dia nggak nyadar bahwa itu nanti bisa terulang, nanti bisa balik lagi seperti itu, dan dengan reason atau alasan yang sama. Oh sorry aku kilaf, aku nggak sengaja, aku lagi bla 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 kayak gitu, punya masalah dengan di rumah atau apa. Nah itu kan terulang terus. Makanya kenapa kita harus bisa memutus rantai itu, rantai kekerasan ini. Ketika kita sudah mengalami itu, kalian harus bisa refleksi, apakah ini akan terjadi terus atau dia akan bisa berubah. Karena seseorang untuk bisa berubah itu nggak mudah. Betul. Dan kita tidak bisa merubah orang. Betul. Gitu. Jadi memang ya ini tuh mungkin kayak sesadarnya dia sendiri gitu ya sih Mbak? Ya maksudnya harus ada orang yang kemudian kayak membenturkan dia, membenturkan orang bahwa hey kamu tuh ngalamin kekerasan loh, kamu ini enggak sih? Jadi dia harus kayak dibuka matanya lebar-lebar gitu, dibuka pemikiran bahwa kamu tuh udah ngalamin nih, apalagi ketika dia sudah berulang seperti itu. Iya sih, iya. Kan dunia nggak sempit. nggak cuma satu orang itu doang gitu, apalagi orang-orang yang kayak di hubungan toksik gitu lah Mbak ya. Betul. Gitu. Nah, ya kan kalau misalnya kamu aku sayang sama dia, halo di luar sana banyak yang lebih sayang sama kamu gitu loh. Betul. Apakah sayang dengan menyakiti? Gitu. Apakah namanya cinta dengan menyakiti gitu? No, gitu. Jangan pernah. Tapi ini Mbak, balik ke soal yang tadi soal ini Mbak, apa jenis kekerasan seksual. Aku sempat teringat soal fetish. Apakah fetish juga termasuk ke dalam kekerasan seksual yang tidak langsung gitu Mbak? Ya. Iya.
Apalagi kalau dulu tuh pernah viral yang Ya, bungkus. ya betul. Itu kan ngeri banget ya Mbak kalau Ya. dilihat gitu ya. Fetish itu kan sebenarnya hasrat seksual seseorang karena hanya misalnya dia melihat, dan saya nih bisa saya contohkan ya, ini tidak boleh ditiru ya. Misalnya dicontohkan, oh lihat jempolnya atau misalnya cewek pakai high heel kayak gitu, dia udah terangsang kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu bentuk fetish seperti itu. Dan itu pun sebenarnya bisa berobat atau bisa disembuhkan sebenarnya dengan misalnya dia bisa konseling ke psikiater segala macam, karena itu kan tinggal dirinya sendiri sebenarnya. Betul. kontrol. Berarti itu termasuk ke kayak ke gangguan jiwa juga nggak sih Mbak? Kalau itu? Enggak. Tidak. Bukan Oke. gangguan jiwa. Nah, ke pembahasan selanjutnya ya Mbak Uli ya, karena pembahasan kita semakin menarik nih kan. Apalagi memang temanya ini sangat-sangat relate dengan keadaan kita sekarang gitu ya. Iya. Nah, ini kalau boleh dijelasin Mbak, sampai mana sih tingkat urgensi kasus kekerasan seksual hari ini gitu? Sangat urgensi. Sangat urgensi ya. Iya, makanya kenapa kita mendorongkan untuk biar DPR itu segera mengesahkan itu. Karena balik tadi ya Mbak ya, karena di kasus kekerasan seksual pasti yang dirugikan adalah si korbannya. Perempuan. Pelakunya malah selalu diuntungkan gak sih? Kalau pelaku ya mungkin dibilang diuntungkan tidak ya. Maksudnya dia juga pasti akan mendapatkan jerah. Tetapi kan dia untuk bisa untuk bisa pulih atau dia untuk mengontrol hasrat seksualnya itu kan dia harus ada konseling lagi. Nah, seringkali pelaku kan yang tidak mau melakukan konseling itu. Oke. Tapi kalau dari Rifka Anissa BCC ini pernah nggak sih mendampingi pelaku Kalau kita rujukan ya, tidak kita. ke rumah sakit, ke psikiater gitu ya Mbak? Kadang kan kalau kita memang tidak konseling pelaku ya, karena kita lebih ke perlindungan perempuannya, jadi korbannya. Kalau pelaku kan biasanya kita ke LBH atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke teman-teman psikolog, ada teman-teman psikolog yang dia memang menangani itu. Tapi ada kasus nggak Mbak? Dia memang pelaku tapi dia sembuh. Dia sudah tidak melakukan itu gitu. Kalau sejauh ini saya belum melihat ya. Belum ya, saya juga belum lihat nih. Tapi kalau mungkin proses untuk kadang-kadang yang namanya konseling perubahan perilaku itu kan bukan tahapan yang sebentar ya. Betul. Karena kan ada beberapa tahapan yang harus dia lalui kayak gitu, dan itu kan tinggal dirinya konsisten tidak mau ikut konseling tersebut. Gitu. Oke, jadi sebetulnya pelaku pun bisa dikonselingkan, maksudnya bisa sembuh lah dari pelakunya. Sembuh itu kembali ke dirinya. Kategori sembuh itu beda-beda. Ya, gitu. Maksudnya kayak tidak rasa terangsangnya itu tidak yang berlebihan lagi tuh apa ya? Mau ngomongin itu susah banget. Kalau kita bicara soal soal hasrat seksual itu sebenarnya yang bisa kontrol diri kita sih. Itu kan kadang-kadang ada istilahnya gini, jadi menjadi seorang pelaku tuh juga nggak enak loh. Maksudnya dia sebenarnya kan juga merugikan keluarga, juga mungkin dia merugikan pasangannya dia juga, dan dia pun juga untuk melakukan konseling psikologi atau konseling perubahan perilaku itu juga butuh sesuatu effort tertentu gitu loh. Karena kan datang ke sini dia harus menurunkan harga dirinya karena harus konsultasi rutin gitu, bukan hal yang mudah. Tapi ya kalau untuk sembuh enggaknya itu hanya psikiater yang tahu. Psikiater dan Tuhan dan psikolog, dia yang tahu. Ya. Tuhan. Ya. Nah, oke Mbak, kita lanjut ke soal lainnya nih. Nah, kalau di Jogja sendiri nih Mbak ya, mungkin nih dari teman-teman Rifka Anissa nih ya, mungkin yang sejauh ini sudah mendampingi korban kekerasan seksual gitu ya. Nah, itu tuh sejauh ini tuh di Jogja sendiri tuh sudah dapat dikatakan, maksudnya kayak kasus kekerasan seksualnya tuh bisa dikatakan tinggi atau enggak gitu Mbak? Atau malah di Jogja sendiri malah termasuk yang rendah gitu. Nah, kalaupun memang tinggi atau enggaknya tuh dia berapa persen sejauh ini gitu tingkat kekerasan seksual di Jogjanya gitu? Kalau di Jogja sendiri DIY ya. DIY ya. Kalau teman-teman, kalau saya balikan ke teman-teman sih gini. Kalau kalian teman-teman lihat berita di Jogja itu gimana? Dengan berita-berita yang muncul. Ada kasus di sini, terus ada di Ponpes, ada segala macam. Mungkin bisa dikatakan banyak ya Mbak ya? Iya banyak. Iya, dan belum lagi yang belum lapor. Betul. Karena kan seperti kasus seperti ini kan sebenarnya kasus seperti gunung es.
Atasnya kecil, yang tampak tapi di bawahnya banyak. Karena ya itu ya Mbak ya, korban pun pasti dia bakal ada rasa ketakutan tersendiri dan dia bakal berpikirkan banyak kayak pendapat dari orang-orang, gimana kalau besok aku speak up, pasti tidak semuanya bakal mendukung aku gitu. Apalagi kalau dilihat dari selama ini kita lihat di sosial media manapun yang di kasus kekerasan seksual sendiri tuh pasti korban pertama kali selalu disalahkan gitu. Ya, kayak banyak juga yang sering kali perempuan tuh sering sekali disalahkan ketika kita pulang malam. Nah, kita pulang malam padahal kita lagi nggarap tugas gitu, atau ada yang bekerja malam karena shiftnya malam gitu, pulang malam terus selalu di stigma. Tapi di stigma, cewek pulang malam terus enggak baju mini atau segala macam. Jangan salah bahwa yang sering kali kasus-kasus seperti itu dia justru tidak pakai baju mini. Betul. Dan kalau kita bilang kasusnya ini ya kasus berkembang, makanya kenapa saat ini kita lihat banyak bermunculan, karena sekarang mereka berani speak up, tidak diam gitu, berani melaporkan, kemudian mereka berani datang ke lembaga-lembaga seperti Rifka Anissa, terus kemudian juga merasa bahwa saya butuh bantuan gitu. Dan masalahnya kan yang mendampingi seperti ini tidak hanya Rifka, bahkan sekarang pemerintah kan sudah juga mulai sudah aware lah ya. Ya paling enggak kalau nggak salah kemarin saya juga sempat itu lihat RUU TPKS juga sudah disahkan ya. Kalau nggak salah, tapi memang masih ada yang menolak gitu. Tapi ya oke, nggak apa-apa, tetap itu memang yang kita perjuangkan lah ya Mbak ya, paling tidak minimal itu disahkan, tetapi tetap kita lihat substansinya banyak yang dikurangi. Itu yang bener, karena kan kategori dari 15 jadi 9 sekarang jadi 4, makin turun lagi. Nah, itu yang banyak klausul-klausul itu yang banyak yang dikurangi. Jadi seringkali ya kita sedih juga sih kok seperti ini gitu. Sedangkan mereka saya tidak tahu ya, karena yang pembuat itu kan juga harusnya memikirkan korban dari perspektif korban gitu loh. Jadi kok agak tidak terlalu memikirkan, sedangkan banyak hal-hal yang krusial justru tidak dimasukkan. Betul. Padahal kasus kekerasan seksual ini tuh benar-benar kasus yang ini ya Mbak ya, disorotin banyak orang gitu loh. Kayak memang sudah seharusnya pemerintah tuh ngasih benar-benar perhatian ke sini, karena gini sih kalau Bibah mikir tuh ya Mbak, semakin tinggi tingkat kekerasan seksual itu kan berarti kan dari penanganannya sendiri pun belum benar gitu loh Mbak, kayak belum komprehensif dari pihak-pihak yang terkait, kayak mungkin dari instansi yang memang sudah dia berwenang pun, kenapa kok ternyata ini masih setinggi ini, di mana-mana masih ada. Dan gitu. seringkali bahkan beberapa pernah ya dapat cerita beberapa klien yang kemudian dia ditangani oleh sebuah instansi gitu ya, saya tidak mau menyebut apapun gitu, itu tidak mendapatkan tanggapan yang baik gitu. Misalnya dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan kayak gitu. Itu yang seringkali kita merasa sedih sih, karena ini padahal ya juga coba bayangin bagaimana kalau misalnya ada keluarga kita yang mengalami gitu loh, dan itu ditangani seperti itu, apa jadinya gitu. Betul. Harus berefleksi kepada diri kita juga, dan itu juga harus berkaca bahwa kita ngoco bahwa kita bisa jadi korban. Dan kita juga bisa jadi pelaku. Jangan sampai kita jadi pelaku lagi. Ya, kasus kekerasan seksual tuh memang ini mau dikatakan bakal selesai pun belum tentu gitu. Belum tentu karena kan akarnya sebuah kekerasan itu kan ada dua sebenarnya, karena konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua karena adanya relasi kuasa. Betul. Itu yang sangat masih mengakar. Nah, yang relasi kuasa ini ya Mbak ya, yang sangat itu yang susah dan susah. Juga konstruksi di masyarakat itu yang betul. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas soal ini ya Mbak, kita banyak membahas soal korban kekerasan seksual, entah itu dari kita memandang segi dari payung hukumnya, terus kemudian dari arti kekerasan seksual, dari segi kekerasan seksual. Nah,
selama ini yang kita ketahui itu tuh kan pasti banyak korbannya itu adalah perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan pelakunya itu bisa perempuan dan juga korbannya adalah laki-laki. Nah, sejauh ini Mbak selama berkiprah sama aktif untuk mendampingi korban gitu, seberapa tinggi sih korban yang dia Ya nggak usah tinggi-tinggi juga Mbak nadanya ya Mbak, ya santai gitu Mbak. Ya oke, seberapa tinggi itu korban yang dia tuh laki-laki gitu, yang berani lapor gitu. Kalau gini, jadi kalau sebenarnya kita harus kembali lagi ke prinsip ya. Kalau kita bicara soal korban antara laki-laki dan perempuan, dua-duanya ada. Ya, baik korban laki-laki, dan dari sisi prosentase itu memang lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Jadi prinsipnya gini Mbak, kalau laki-laki ketika dia mendapatkan menjadi korban itu kan dia akan lebih mudah untuk lebih survive gitu dibanding perempuan. Karena laki-laki itu kan ketika dia sudah otomatis seringkali dia mudah bercerita sama temannya. Dia mudah untuk merasa bahwa aku nggak boleh lama-lama terpuruk. Aku harus bisa kuatkan, aku laki-laki, karena ada hegemoni maskulinitas itu. Iya. Nah, kemudian bedanya lagi dengan ketika dia dengan perempuan itu ketika dia sudah mengalami kekerasan, apalagi kekerasan seksual, itu terpuruknya bisa lama. Bahkan bisa seumur hidup. Gitu. Karena basis pengalaman di Rifka Anissa untuk pendampingan untuk kasus-kasus perempuan ya, untuk korban-korban perempuan itu dampingnya tuh bisa nggak cuma sebulan 2 bulan Mbak, bisa setahun bahkan lebih gitu. Bahkan malah bisa sepanjang hidupnya dia juga. Betul, karena apa? Karena ketika sudah istilahnya perempuan sudah terkoyak atau istilahnya tersakiti sedikit, itu tuh bisa dampaknya dia bisa sampai bunuh diri. Bahkan dia sampai terus ingin, ada loh pernah yang salah satu kasus dia malah pengen udah aku tak mengakhiri hidupku aja karena aku merasa jadi perempuan gak berguna gitu, karena sudah ternoda, sudah ini segala macam. Nah itu sehingga itu yang dibutuhkan adalah support system, bisa dari teman, bisa dari keluarga atau lingkungan yang di tempat dia tinggal, seperti itu. Jadi makanya kenapa lebih banyak perempuan, karena itu Mbak, gitu bedanya. Karena psikisnya perempuan sama laki-laki itu sangat beda. Untuk kembali dia lebih survive laki-laki dibanding perempuan. Kalau laki-laki dia bisa cerita sama dengan komunitasnya atau apa, atau mungkin dia cerita wes neng ini ya udah sudah selesai gitu. Nah kalau perempuan enggak. Betul gitu. Karena memang ya itu ya, perempuan tuh emang emosinya tuh lebih daripada laki-laki ya Mbak ya. Makanya lebih banyak korban perempuan ya daripada laki-laki. Tapi memang ini sih Mbak, saya sendiri pun kalau misalkan baca-baca gitu ya, misalkan ada korban laki-laki yang speak up dan sering kan ada pertanyaan, ada kayak loh kenapa kamu juga baru speak up, itu pasti karena dia bilangnya ya karena di lingkunganku tuh hal kayak gini tuh bukan hal yang bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu loh. Maksudnya kayak pasti kalau aku ngomong aku jadi korban tuh pasti kayak weh calana kok jadi korban loh, calana kok mah jadi apa sih, kayak apa ya, korban yang seharusnya enggak gitu loh, kayak tabu banget gitu loh Mbak. Padahal pun seharusnya memang ya baik lagi kayak tadi, siapa aja itu bisa jadi pelaku dan juga jadi korban. Karena memang semuanya bisa berpotensi jadi itu. Iya, gitu. Sama halnya dengan gini, laki-laki pun juga boleh loh menangis gitu, karena kan setiap yang namanya manusia ciptaan Allah itu kan diciptakan punya perasaan, punya hati. Ketika dia tersakiti dia boleh kok nangis, dia punya rasa sedih, dia punya rasa marah, dia punya rasa senang, itu boleh diluapkan gitu, karena itu hak setiap manusia sebagai manusia gitu loh kan, sebagai ciptaan Allah gitu loh. Dan kalau misalnya masyarakat kemudian non sewu mengkungkung laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus ini, halo, dia meluapkan emosinya bagaimana gitu loh. Laki-laki kan juga punya emosi. Kalau orang ketika sudah menangis itu kan lebih plong gitu kan. Itu yang seringkali membuat laki-laki itu nahan ini kan karena konstruksi di masyarakat yang bilang bahwa ya laki-laki gak boleh loh, laki-laki nangis tuh laki-laki cengeng. Itu bukan, karena secara kesehatan pun juga menangis tuh baik. Betul.
Jadi memang sebetulnya masyarakat kita ini masih perlu sangat perlu buat diedukasi ya Mbak ya. Mungkin soal kayak ya hal sepele kayak gitu lah. Laki-laki ora oleh gembeng, nggak boleh nangis lah. Kan kita dituntut buat kuat, lebih kuat daripada perempuan. Itu salah gitu. Betul salah. sekali. Memang nih ya kesadaran masing-masing itu memang juga harus diperlukan kalau soal kekerasan seksual gitu ya Mbak ya. Nah, kalau ini nih Mbak, pendapat dari Mbak Ulin nih, gimana sih sebenarnya tuh peran kita sebagai, kan ini kan Biba juga seorang mahasiswa dan mungkin imamati yang juga kapan hari akan menyimak podcast kita ini pun juga mungkin kebanyakan nantinya adalah seorang mahasiswa gitu kan. Dan terkhusus mungkin ada seorang imawati atau seorang perempuan. Nah, sebetulnya bagaimana sih peran kita tuh dalam menanggapi kasus kekerasan seksual ini gitu. Oke. Jadi kalau buat teman-teman remaja perempuan dimanapun gitu ya, ketika teman-teman mendengar atau ketika teman-teman atau mendapati gitu ya ada teman sahabat yang mengalami kekerasan seksual, itu setidaknya support gitu loh, dalam artian jangan kemudian menyalahkan, kemudian justru menjudge dia, kemudian menjauhi gitu, jangan. Karena teman-teman belum merasakan bagaimana sih rasanya seseorang ketika di posisi yang terburuk gitu. Dan yang paling penting ketika teman tahu hal tersebut, ada kejadian tersebut, teman-teman segera laporkan. Bisa rujukan ke Rifka atau mungkin ke lembaga-lembaga seperti Rifka yang P2TP2A atau kemudian bisa ke unit PPA di kepolisian gitu. Yang terpenting adalah kita harus berani. Ya, kita speak up. Mungkin dari korban sendiri dan juga dari kita sebagai teman yang mengetahui, kita harus sama-sama berani buat speak up kalau ini loh temanku tuh ada yang jadi korban kekerasan seksual, dia harus dapatkan keadilan dari orang yang udah ngelakuin ke dia gitu. Betul. Dan itu semua gini. Dan yang paling penting adalah kita harus siap menjadi pendengar yang baik. Betul. Kepada dari teman kita yang mengalami kekerasan apapun, Mbak, tidak cuma kekerasan seksual. Karena jadi pendengar yang baik itu nggak gampang. Betul. Kita cuma dengerin aja itu, kadang-kadang kita gitu ada kebiasaan jelek kita atau kebiasaan buruk kita adalah kepo. Betul. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa begini? Nah, kayak gitu itu nggak perlu. Jadi dengerin aja. Dan biasanya nanti ketika dia sudah mulai tenang, dia sudah mulai siap, terus kita tanyain, kamu sekarang mau gimana? Mau lapor atau bagaimana? Gitu. Dan kalau misalnya dia memang sudah siap untuk bilang ke orang tuanya atau saudaranya atau lingkungan misalnya kampus. Nah, makanya pentingnya adalah adanya rumah aman atau rumah bercerita di kampus-kampus. Itu juga penting banget. Kan saat ini juga belum nggak semua kampus punya kan, kayak gitu. Makanya kemarin dari Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud itu kan yang sampai saat ini masih ada beberapa pro kontra. Tapi ya kita tunggu aja lah Mbak ya besok gimana gitu kan. Nah terakhir nih Mbak Ulin, udah terakhir aja? Iya dong, karena saking serunya kita ngobrol nggak kerasa. Terakhir sebelum nanti mungkin ada closing statement lah ya dari Mbak Ulin sendiri. Nah sebelum ke closing statement, solusi kita buat menghindari mungkin ya sih menghindari kekerasan seksual tuh gimana sih solusinya, atau mungkin kayak aware-nya kita tuh harus kayak apa lagi gitu loh. Oke. Kalau untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual ya di lingkungan manapun ya, yang jelas jadilah diri sendiri teman-teman. Kalau merasa bahwa teman-teman sudah atau ada bujuk rayu, atau teman-teman punya pasangan ya, dalam artian pacar ya, bagi teman-teman remaja, ya kalian harus berani speak up ketika sudah ada bujuk rayu, terus mengarah ke ayo melakukan hubungan intim seperti suami istri, kan belum layak nih gitu, terus juga sudah ada mulai dan kalian merasa nggak nyaman, kalian bilang aja sorry saya nggak mau gitu. Kalian harus punya sikap yang tegas gitu. Kalau misalnya itu sudah merasa benar-benar toxic relationship-nya gitu, kalian cut aja, putus. Dunia nggak sempit kok. Betul. Dunia tidak sempit. Tidak hanya satu orang itu saja. Betul. Laki-laki tidak hanya cuma itu. Intinya kita ya gimana Mbak, bucin tuh boleh, tapi jangan terlalu bucin lah. Betul. Kita harus bisa mikir rasional. Betul. Gitu. Jangan kemudian kalian dibutakan dengan cinta. Pas banget. Jangan sampai kita dibutain sama satu orang aja ya Mbak. Betul. Nah,
Ya kalau itu kan solusi ya Mbak ya, solusinya. Mungkin ini benar-benar terakhir closing statement dari Mbak Uli nih selaku humas dari Rifka Anissa bisnis ini. Apa nih? Mungkin buat imawan-imawati yang besok akan mendengarkan ini, mungkin closing statementnya soal kasus kekerasan seksual ini apa gitu. Oke. Ini berapa paragraf? Terserah. Enggak. Jadi gini aja. Kalau misalnya nih buat teman-teman imawan, imawati, ketika misalnya kalian melihat ada kasus kekerasan ya, tidak hanya kekerasan seksual, kekerasan apapun gitu, jangan diam. Kalian harus berani speak up, kalian juga harus berani melaporkan karena kekerasan itu tidak baik untuk maksudnya dibiarkan gitu. Karena siapapun bisa jadi korban, siapapun bisa jadi pelaku. Betul. Yang harus ditegasi adalah siapapun bisa jadi pelaku, siapapun bisa jadi korban. Tidak memandang gender, tidak memandang kamu kayak kamu kaya, kamu miskin ataupun apapun, pokoknya kamu bisa jadi pelaku dan juga bisa di mana saja terjadi. Betul, dan juga bisa di mana saja, di rumah, bahkan itu yang seharusnya jadi tempat aman, di kampus, di sekolah-sekolah, di pondok pesantren yang memang harusnya tidak terjadi di pesantren itu, tapi bisa terjadi di mana aja. Betul. Gitu ya. Memang ini baik lagi kita harus menumbuhkan kesadaran diri kita juga buat aware sama kasus kekerasan seksual. Mungkin kita juga aware sama korbannya ya Mbak ya. Terlebih jangan kepo, maksudnya kayak kita ketika kita lihat di sosial media nih, oh ada korban kekerasan seksual nih, kita langsung kepoin sosmednya. Dan kita nanti kan secara nggak langsung itu bisa menyimpulkan yang lain kan. Itu kita dan ketika kalian menyebarkan sesuatu berita yang belum tentu itu kalian bisa kena undang-undang ITE. Nah, itu banyak yang bisa kalian. Dan yang paling penting adalah gini, yang paling penting buat remaja, hati-hati ketika berstatus. Waduh. Karena kan teman-teman pasti main sosial media kan. Itu hati-hati ketika misalnya sharing foto, sharing. Karena saat ini selain kekerasan seksual juga lagi marak KBGO, kekerasan berbasis gender online, lewat sosial media, lewat ini. Jadi kalau foto-foto juga harus hati-hati. Posting-posting. Nah itu dia dari Imawan dan Imawati yang mendengarkan podcast Let's Talk, podcast Imawalta kali ini. Nah mungkin buat teman-teman yang besok bakal menyimak, tetap juga stay tune karena kita ada episode selanjutnya yang tentunya temanya bakal lebih menarik. Sekian dari saya Rizky Labibas selaku host dan juga ada Mbak Uli selaku narasumber kita pada episode pertama, episode perdana kali ini. Apabila ada salah katanya yang Mbak Ulin ya, kita dalam ngobrol selama podcast tadi ini ada salah kata yang mohon dimaafkan. Kelebihannya hanyalah milik Allah SWT. Sekian dari kita berdua, ada kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.